acara maulid. Padahal rakyatnya masih banyak membutuhkan. Ini tasarruf yang demikian yang harus dipikirkan. Karena itu jangan kita mencari sesuatu yang tambah berat nanti hisabnya nanti di hari kiamat. Tambah berat nanti di hari kiamat. Alhasil di sini harus diukur. Adapun misalnya kalau kamu mampu untuk kamu misalnya, anak mampu nggak pakai minta, ya udah bagus. Anak akan berusaha tidak mau minta. Lebih baik anak tahan lapar dulu. Kecuali kalau jadi madorotnya, nggak ada masalah, dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW. La yas'aluna nasa ilhaba, yasamul jahilu aghniya minat ta'affuf, la yas'aluna nasa ilhafa. Orang-orang yang punya duit dianggap orang ini kaya. Kenapa nggak pernah minta sama orang sebabnya? Cuma ta'rifum bisimahum. Kamu tahu pucet tambah kurus. Cuma kadang-kadang bongol-bongolan, ya enggak? Tahu ini orang perlu ini untuk dibantu. Bantu. Contoh guru-guru ngaji misalnya. Dia nggak tahu. Nggak ada pekerjaan. Sepedanya aja tahun 70. Paham ya? Kemudian rumahnya seperti begitu, nggak ada pekerjaan, tapi dia ngajar ngaji itu dan ini. Bantu, justru yang gitu dicari. Yang nggak minta itu yang dicari. Jangan yang sudah profesinya itu minta-minta. Masya Allah, kadang-kadang duitnya 1 miliar, sih tetap jauh-jauh. Dan itu betul terjadi kan? Pengemis punya duit 1 miliar, ya yang kerja aja nggak punya kadang-kadang. Karena itu di sini harus pandai-pandai kita memberi, dan juga kita harus posisikan diri kapan boleh untuk meminta. Kapan boleh untuk meminta. Naam. Cuma setan ini membuat takhwif kepada manusia akan kefakiran. Sehingga kadang-kadang untuk 10 tahun yang akan datang kami khawatir. Kalau ada krisis bagaimana? Ya cukup duit segini nih. Sehingga kadang-kadang berani gimana caranya untuk mengumpulkan duit sebanyak-banyaknya. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Setan itu menjanjikan kepada kamu al-faqr. Selalu dibayang-bayangi fakiran. Kan pasti butuh loh. Ini sekarang dolar segini, bentar lagi dolar akan naik, kalau segini buyar nanti. Keperluan kamu itu selalu begitu. Wa ya'murukum bil fahsya. Dan setan itu mengajarkan kamu untuk berbuat fahsya. Termasuk fahsya apa? Minta padahal nggak perlu. Yatlub fawqa hajatih. Yatlub mimma la yahtaj ilaih. Minta daripada hal yang ia tidak butuhkan, itu termasuk fahsya. Itu perbuatan keji itu. Itu perbuatan keji itu. Tapi kalau Allah, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlah. Allah menjanjikan kepada kamu ampunan. Allah menjanjikan kepada kamu al-fadl. Baik itu di dunia, kemurahan, kelebihan, maupun ada di akhirat. Khalas tapi rabbak. Karena itu gak usah kita maksakan dirilah. Ukur segala sesuatu dengan kemampuan. Ukur segala sesuatu dengan kemampuan. Ente nggak bisa kasih makan kambing, ya kasih makan ayam. Nggak bisa ayam, ya telur. Nggak bisa telur, pecel. Nggak bisa pecel, kayak ono kopi. Saya nggak bisa kopi, kasih anak air. Enggak, ya wis ojo terima. Mari, jangan ngadakan acara. Yang mau bergabung, monggo. Silakan. Nggak mau bergabung, moco dewi kon. Artinya enteng kan jadinya. Tapi Rabbi ma bayughsir. Allah itu tidak akan mengurangi kamu. Begini loh, dengarkan baik-baik. Orang itu datang berizki. Orang itu datang semuanya dengan rezekinya masing-masing. Tidak mengurangi rezekinya kamu. Mereka datang kepada kamu itu dengan bawa rezekinya masing-masing. Cuma kadang-kadang lewat kamu. Sehingga ketika datang 100, 1000, 2000, 10.000, kamu nggak usah bingung, itu rezekinya mereka ada semuanya kok. Nanti
Yang kamu bagi jangan merasa kamu itu membagi, bukan dari kamu. Itu rizkinya mereka dikumpulkan kepada kamu untuk kamu bagi kepada mereka. Karena itu Nabi menyatakan innama ana qasim wallahul mu'ti. Aku ini hanya bagi. Yang ngasih itu Allah. Itu rizkinya mereka, bukan kamu yang ngasih rizki. Kamu cuma hanya bagi. Intinya hanya panitia penyelenggara. Untuk mereka tadi itu rezekinya masing-masing sudah ada. Karena itu hati-hati, nggak usah bingung. Nanti nggak usah bingung. Akhirnya Masya Allah, Grendel ikut bantu, gudang garam ikut bantu. Ntar lagi apa? Berbintang jangan-jangan bantu nanti. Karena itu hati-hati, nggak usah ke sana, nggak usah minta-minta. Insya Allah Allah akan cukupi. Man istaghna yughnihillah. Siapa orang merasa dirinya tadi itu sudah cukup dengan bantuan Allah, Allah akan jadikan cukup, nggak minta sama yang lainnya. Allah akan jadikan cukup. Tapi kalau sudah dia tadi itu perlu bantuan, dia akan jadikan fakir setiap saatnya. Dia akan jadikan fakir setiap saatnya. Makanya ada permintaan kita yang tidak kasih sama Tuhan. Nggak minta jadi kasih kok. Nggak minta dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu nggak usah takalluf dalam segala hal, jalan aja yang tenang, insya Allah semuanya akan dipelancar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan biasakan minta-minta, jangan dibiasakan minta-minta, supaya kamu tidak jadi dalil, adillah indan nas, menjadi orang-orang yang hina di hadapan manusia. Menjaga kehormatan kepada manusia itu adalah satu hal yang mustahab, tapi di hadapan Allah jadi fakir, selalu minta. Iftigar ila Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah yang bagus. Wallahu alam. Hadal qasidah, barakallahu fiik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. والشيخ محي الدين فرد زمانه الجيلي المشهور ذاك المنبعي وكذا الرفاعي الرفيع مقامه والشاذلي الشاكر المستوسعي وكصاحب الغرب المنير شعيبه ولسهر وردي العوارف فاتبعي وأصولنا وشيوخنا من سادة علوية نبوية فاسمع وعي الشيخ نور الدين ثم محمد ويليه عيسى ذو المحل الأرفعي وأحمد وعبد الله مع علويهم بصريهم وجديدهم مهما دعي وسليل علوي على منهاجه وسليله فمسلم في المركع رد الرسول عليه مثل سلامه يا شيخ فاعجب للفخار الأجمعين ونزيل مرباط إمام جامعين أصل لأشياخ الطريق مفرعين وبنيه خص إمامهم أستاذهم شيخ الشيوخ العارف المتوسعين وتلاه علوي أتى بعليهم وعفيفهم ومحمد المستودعي
ووجيه دين الله سقى في العلا والفخر والمحضار يسرئ إن دعي والعيدروس القطب سلطان الملا وأخيه نور الدين شيخ المهيعي ومحمد القوام صاحب روغة ونزيل عيديد الفقيه الأورعي.